Oke, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget. Gimana caranya buat benar-benar naik kelas secara finansial? Ini bukan soal kerja lebih keras loh, tapi soal jadi lebih cerdas dalam ngelola uang. Yuk, kita mulai? Coba deh, lihat pertanyaan di layar. Ngerasa relate banget nggak? Kamu dapat promosi, gaji naik. Tapi anehnya pas akhir bulan, kok kayaknya saldo tabungan nggak gerak kemana-mana ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah klasik, dan kita bakal bedah bareng-bareng apa sih penyebabnya. Nah, masalah yang tadi kita omongin itu ada namanya loh. Namanya itu jebakan kelas menengah atau the middle class trap. Ini tuh semacam lingkaran setan yang tanpa kita sadari ngejebak banyak orang dan bikin mereka susah banget buat benar-benar merdeka secara finansial. Jadi intinya tuh gini, setiap kali pemasukan kita naik, pengeluaran kita juga ikutan naik. Gaji naik dikit, cicilan mobil baru udah manggil-manggil. Dapat bonus, langsung kepikiran liburan ke luar negeri. Akibatnya, kita kerja makin keras cuma buat ngejar gaya hidup yang makin tinggi, bukan buat ngebangun kekayaan. Capek kan? Dan inilah biang keroknya, inflasi gaya hidup. Ini musuh dalam selimut nih. Tahu kan, perasaan, gue kan udah kerja keras, pantas dong ganti HP baru. Atau nongkrongnya di kafe yang lebih keren dikit lah, kan gaji udah naik. Nah, pas kita mikir gitu, sebenarnya kita lagi ngasih makan si monster ini. Dan monster inilah yang harus kita lawan pertama kali. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya gimana? Tenang, saya udah siapin 5 strategi jitu yang bisa langsung kamu praktekin buat keluar dari jebakan ini dan mulai ngebangun jalan menuju kelas atas. Anggap aja ini peta jalan kita ya. Pertama, kita tambal dulu kebocoran dari gaya hidup. Terus, fokus kita geser dari ngejar gaji jadi ngebangun aset. Caranya, ya dengan naikin nilai diri kita, belajar pakai pengungkit yang cerdas, dan yang terakhir, nyari lingkungan yang mendukung. Kelima langkah ini nyambung semua dan bakal ngubah total cara kita lihat uang. Yuk kita kupas satu persatu. Strategi pertama, kuncinya ada di angka ini, 50%. Sebut aja aturan 50%. Gampangnya gini, setiap kali gaji naik atau dapat bonus, paksa diri kamu buat investasikan minimal setengahnya. Ingat, minimal setengahnya ya. Jangan sampai uang ekstra itu langsung ludes buat nambahin cicilan atau beli barang-barang yang nggak perlu. Nah, kutipan ini ngena banget. Ini semua soal menunda kesenangan. Kelas menengah itu biasanya beli barang mewah dari gaji. Seringnya nyicil pula. Kalau kelas atas, beda banget. Mereka beli aset dulu. Terus hasil dari aset itulah yang dipakai buat beli kemewahan. Alurnya dibalik, dan hasilnya ya jelas beda jauh. Lihat deh grafiknya, kelihatan jelas kan bedanya? Yang kiri itu kelas menengah. Hampir semua pemasukan datang dari kerja aktif, dari gaji. Itu namanya active income. Nah, yang kanan kelas atas, sebagian besar pemasukannya udah datang dari aset. Duit kerja buat mereka. Bahkan pas mereka lagi tidur. Inilah yang namanya passive income. Tujuan kita semua yaitu pindah dari kolom kiri ke kolom kanan. Terus gimana cara bangunnya? Mulai dari yang simple aja. Uang yang nganggur di tabungan itu pindahin. Pindahin ke instrumen investasi yang bisa ngalahin inflasi. Dan yang paling penting nih, kalau udah untung, jangan langsung ditarik buat jajan. Puterin lagi, investasikan kembali. Biarin keajaiban compound interest atau bunga majemuk bekerja. Ini tuh kayak bola salju, makin lama ngegulung, makin gede. Strategi selanjutnya, ini soal investasi ke diri sendiri. Ingat ya, aset nomor satu kita itu ya diri kita sendiri, kemampuan kita. Jangan cuma ngandelin loyalitas di kantor sekarang. Asah terus skill kita, biar harga jual kita di pasar kerja itu makin mahal. Ini nih contoh beberapa harta karun di era sekarang. Bisa analisis data, jago negosiasi, ngerti AI, atau bisa bangun bisnis sampingan yang punya sistem. Coba deh kuasai salah satunya aja, itu bisa naikin potensi pendapatan kamu secara drastis loh. Oke, sekarang kita ngomongin utang. Utang ini kayak pisau bermata dua. Bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Kelas menengah seringnya kejebak sama utang buruk. Utang buat beli barang konsumtif kayak gadget baru atau liburan. Nah, kalau kelas atas, mereka justru pakai utang baik sebagai leverage atau daya ungkit. Utang buat beli aset yang nilainya naik, misalnya KPR, buat rumah yang bisa disewain lagi. Strategi pamungkas, dan ini penting banget, lingkungan pertemanan. Ada pepatah bilang, your network is your net worth. Kalau di tongkrongan isinya cuma ngomongin cicilan sama gosip, ya susah mau maju. Coba deh cari mentor, gabung komunitas investor atau pengusaha. Percaya deh,
Obrolan, informasi, sampai peluang bagus itu adanya di lingkaran yang tepat. Oke, 5 strategi tadi udah kita bahas. Tapi, semua itu nggak akan ada gunanya kalau pondasinya nggak kuat. Dan pondasinya itu apa? Mindset, pola pikir. Inilah beda paling mendasar antara yang stagnan di kelas menengah sama yang berhasil lompat ke kelas atas. Jadi ini intinya ya, perubahan finansial yang gede itu selalu dimulai dari perubahan di kepala kita. Sebelum saldo rekening kita berubah, cara kita mikir soal uang, soal resiko, soal belajar, itu yang harus diubah duluan. Nah, lihat tabel ini, kelihatan banget kan bedanya? Coba lihat baris fokus. Yang satu fokusnya nyari gaji, satunya lagi fokus bangun aset. Terus, pendidikan. Satu ngerasa udah selesai pas lulus kuliah, satunya lagi terus belajar seumur hidup. Dan yang paling penting, soal resiko. Yang satu sebisa mungkin ngehindarin resiko, yang satunya lagi justru belajar cara mengelola resiko. Beda banget kan? Oke, dari semua teori dan strategi tadi, terus apa dong langkah pertama yang bisa kita lakuin sekarang juga? Yuk kita bikin ini jadi super praktis, sesuatu yang bisa kamu lakuin begitu selesai menyimak paparan ini. Coba deh, sekarang ambil waktu sebentar. Jawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya ya. Cek pengeluaran kamu bulan lalu. Berapa persen yang lari ke kolom aset? Sesuatu yang nambahin duit ke kantong, dan berapa persen yang lari ke kolom liabilitas? Sesuatu yang nguras duit dari kantong. Sadar dulu di mana posisi kita sekarang. Itu langkah pertamanya. Karena pada akhirnya target tanpa angka itu cuma mimpi. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, siap nggak mengubah cita-cita ingin naik kelas yang abstrak itu menjadi sebuah angka yang jelas dengan rencana yang konkret? Karena perjalanan yang sesungguhnya dimulai dari sana.